Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman sekalian pejuang ASNP 3K di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas latihan soal untuk persiapan tes P3K, terutama untuk guru bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Berikut disajikan kutipan teks drama. Pertanyaannya, kalimat di dalam kurung pada kutipan teks drama di atas disebut A. Asid, B. Prolog, C. Epilog, atau D. Kramagung. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah D. Kramagung. Kramagung sendiri merupakan kalimat yang berada di dalam kurung. Kalimat ini tidak didialogkan melainkan diaktingkan. Sedangkan asid merupakan bagian dari naskah drama yang diucapkan seorang pemain kepada penonton dengan anggapan tokoh lain tidak mendengarnya. Kemudian prolog. Prolog sendiri merupakan bagian naskah drama yang ditempatkan pada bagian awal drama. Prolog ini berfungsi sebagai pengantar sebuah cerita. Kemudian ada epilog. Nah, epilog ini merupakan bagian naskah drama yang ditempatkan pada bagian akhir drama. Epilog sendiri berfungsi sebagai penutup sebuah cerita. Bagaimana teman-teman bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah pertunjukan yang sama seperti drama, namun pemainnya tidak bersuara tetapi dibantu oleh narator atau dalang disebut A. Tonil, B. Tablo, C. Sendratari, atau D. Lakon. Jawaban yang benar adalah yang B. Tablo. Tablo ini sendiri merupakan sebuah drama yang karakter serta posisi pemain ini dibantu oleh pendalang atau pencerita, sedangkan tokohnya ini tidak berdialog. Kemudian tonil ini merupakan sebuah cerita tentang kehidupan yang ditampilkan. Lalu, sendratari ini merupakan gabungan antara seni drama dan juga seni tari. Biasanya dilakukan oleh beberapa penari yang menceritakan tentang suatu cerita, tapi tanpa adanya percakapan. Kemudian, lakon itu sendiri merupakan cerita yang dipentaskan dalam bentuk drama, bisa juga dalam bentuk wayang, film karangan, dalam cerita sandiwara. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalimat drama yang menggunakan verba aktif adalah A. Kamu ini Val, membuat kepalaku pusing. B. Aku mau buat secepatnya rencana mediasi. C. Ini akan aku anggap sebagai penghinaan. D. Hal ini mengancam keberlangsungan persahabatan kita. Jawaban yang benar adalah yang B. Betul sekali. Jawaban yang benar adalah yang B. Ini termasuk dalam verba aktif. Verba ini dibagi menjadi verba aktif dan verba pasif. Bedanya apa sih teman-teman verba aktif dan verba pasif? Mari simak penjelasan berikut. Verba aktif merupakan verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan ataupun perbuatan. Jika kita perhatikan pada opsi B, ini subjeknya ingin melakukan suatu tindakan, maka disebut dengan verba aktif. Sedangkan jika verba pasif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai penderita sasaran tindakan atau hasil. Jika kita perhatikan pada opsi A, subjeknya ini
termasuk ke dalam verba pasif. Mengapa? Karena subjeknya ini berperan sebagai penderita atau sasaran dari tindakan. Kamu ini malah membuat kepalaku pusing. Nah, begitu juga opsi C. Subjeknya juga berperan sebagai penderita. Ini akan aku anggap sebagai penghinaan. Maka ini disebut dengan verba pasif. Subjeknya mengalami penderitaan atau berperan sebagai penderita. Kemudian opsi D, begitu juga opsi D ini juga termasuk ke dalam verba pasif. Mengapa? Karena subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran dari tindakan. Hal ini mengancam keberlangsungan persahabatan kita. Semoga bisa dipahami ya teman-teman perbedaan antara verba pasif dan aktif. Bedanya kalau aktif tadi pelakunya menunjukkan tindakan atau perbuatan, sedangkan verba pasif subjeknya justru sebagai penderita atau sasaran dari tindakan. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalimat pertama, kita harus menjaga persahabatan ini. Kalimat kedua, banyak orang yang tidak percaya akan kejujurannya. Kalimat ketiga, perumahan itu terkena dampak pemadaman listrik tadi malam. Kalimat keempat, kucing itu tengah tidur di kursi kami. Kalimat yang menggunakan nomina turunan ditunjukkan nomor. Ingat teman-teman, nomina merupakan kata benda. Nah, nomina ini juga ada banyak jenisnya. Oke. Kita jawab dulu pertanyaannya, yang manakah yang merupakan nomina turunan? Jawabannya adalah yang B, ya 1 dan 3. Nah, saya lanjutkan lagi penjelasan tadi mengenai nomina. Nomina ada beberapa banyak, di antaranya ada nomina abstrak, nomina konkret, nomina turunan. Nah, nomina abstrak ini sendiri merupakan kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kata benda abstrak ini dapat berupa keadaan, nama sifat, ukuran, dan lain-lain. Kemudian ada nomina konkret, justru kebalikannya. Nomina konkret ini justru bisa dirasakan, dilihat, dan diraba oleh panca indera kita. Kemudian nomina turunan. Nomina turunan ini merupakan nomina yang sudah mengalami proses morfologis, di mana nomina turunan ini dilengkapi dengan imbuhan, baik itu awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, maupun awalan dan akhiran atau yang disebut dengan konfiks. Nah, adapun imbuhannya biasanya menggunakan pean atau penasal an, kemudian juga prefiks pen, kemudian konfiks ke an, dan juga akhiran an. Nah, kemudian kita coba telaah satu-satu kalimatnya. Kalimat pertama ini yang mana termasuk dalam kata benda? Ya, persahabatan. Persahabatan ini kata dasarnya itu sahabat, sehingga ini disebut dengan nomina, tapi ini nominanya sudah mengalami proses morfologis. Diberi awalan penasal dan diberi akhiran an, sehingga ini disebut dengan nomina turunan. Kemudian kalimat yang ketiga ini, nomina turunannya itu perumahan. Perumahan ini kata dasarnya rumah. Rumah juga termasuk nomina. Nah, nominanya ini sudah mengalami proses morfologis, artinya sudah diberi imbuhan juga, teman-teman. Perumahan ini diawali dengan diberi awalan pe, kemudian diberi akhiran an, sehingga ini disebut dengan nomina turunan. Kemudian untuk kalimat nomor 2, banyak orang yang tidak percaya akan kejujurannya. Kejujurannya ini disebut dengan nomina abstrak. Mengapa ini disebut dengan nomina abstrak? Kejujurannya ini kan tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, kejujurannya. Sehingga ini disebut dengan nomina abstrak.
Kemudian untuk kalimat nomor 4 ini disebut dengan nomina konkret. Mengapa? Di sini ada kata kucing. Kucing ini kan bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, bisa diraba atau dirasakan. Sehingga ini disebut dengan nomina konkret. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Penguasaan kemampuan memformulasikan kaidah yang berada pada level rumit yang dicapai anak pada usia prasekolah merupakan bagian dari pemerolehan bahasa pada bidang A. Fonologi, B. Morfologi, C. Sintaksis, atau D. Pragmatik. Sebelum menjawabnya, mungkin teman-teman harus paham dulu apa itu fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik pada tahap pemerolehan bahasa. Di sini ada tahap fonologis. Tahap fonologis ini sudah dimulai sejak anak dilahirkan sampai anak itu usia 6 bulan. Proses fonologis ini anak-anak itu sudah mengucapkan beberapa huruf A, I, U, E, O, gitu ya. Atau anak ini mengeluarkan celoteh-celotehan. Kemudian proses morfologi di mana pada tahap ini sudah mulai naik tingkatannya, sudah mulai levelnya sudah mulai rumit nih, teman-teman. Proses ini dimulai pada periode prasekolah, di mana pada tahap ini anak-anak sudah mulai mempelajari beberapa kata. Kemudian ada pada bagian atau pada level sintaksis, di mana anak-anak ini sudah mulai berbahasa dengan mengucapkan bagian-bagian kata atau kata-kata tersebut sudah menjadi kalimat penuh. Jadi di sini kata-katanya sudah mulai tersusun secara gramatikal, artinya pada tahap ini anak-anak itu sudah bisa membuat kalimat penuh. Lalu ada proses pragmatik. Nah, proses pragmatik ini di mana pada tahapan ini anak-anak itu tidak hanya sekedar berbahasa saja, tapi anak-anak juga sudah bisa memperoleh tindak dari berbahasa itu sendiri. Artinya ada tindak tuturnya, teman-teman. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu ya, teman-teman. Jadi level kemampuan pemerahan bahasa pada usia prasekolah itu dimulai pada tahap morfologi. Soal selanjutnya, salah satu teori pemerolehan bahasa menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa. Konsep ini berpijak pada pandangan. Baik, sebelum menjawabnya, mungkin teman-teman bisa memperhatikan teori-teori yang ada di sampingnya. Ya, di sini ada teori kognitivisme, ada teori nativisme, teori interaksionisme, dan juga teori behaviorisme. Untuk menjawabnya, teman-teman harus paham dulu mengenai teori-teori ini. Nah, untuk teori kognitivisme ini menjelaskan atau menghubungkan antara kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa. Itu yang dikatakan tentang teori kognitivisme. Kemudian teori nativisme ini mengatakan bahwa bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Sedangkan teori interaksionisme ini mengatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental dan lingkungan bahasa. Yang terakhir ada teori behaviorisme. Pada teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan antara stimulus dan juga respon. Artinya antara rangsangan dan juga reaksi. Ini adalah teori-teori pemerolehan bahasa. Sehingga untuk teori yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa ini merupakan pandangan dari teori kognitivisme. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua pejuang ASNP 3K yang telah menyaksikan channel ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua dan mudah-mudahan dapat mempermudah teman-teman untuk lulus ASNP 3K.
Ditunggu video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.